Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi tentang pemangkasan tanaman kopi. Seperti yang kita ketahui, dalam budidaya tanaman kopi, pemangkasan merupakan salah satu kegiatan budidaya yang secara teratur harus dilakukan agar tanaman kopi tumbuh sehat dan produktif. Tujuan pemangkasan pada batang dan cabang yaitu agar tanaman kopi tidak terlalu tinggi. Nanti kita bahas ke slide berikutnya. Jadi pemangkasan tanaman kopi atau pemeliharaan pohon penaung ini merupakan tindakan kultur teknis yang secara teratur dan perlu dilakukan supaya tanaman kopi mampu tumbuh sehat dan produktif. Nanti kita lakukan pemangkasan itu ada pada batang tunggal dan batang ganda. Nanti ada terbagi menjadi pemangkasan bentuk, produksi, dan rejuvenisasi. Coba Anda perhatikan pemangkasan menurut Raharjo bertujuan untuk yang pertama tanaman kopi agar tetap rendah sehingga memudahkan dalam proses perawatan dan pemanenan. Memperoleh cabang-cabang buah baru secara terus-menerus, memudahkan cahaya matahari masuk dan melancarkan sirkulasi udara dalam tajuk tanaman, memudahkan pengendalian hama penyakit, dan mengurangi biennial bearing serta risiko terjadinya pembuahan berlebih atau overbearing. Nah, ini dapat menyebabkan mati pucuk atau diebek karena stres. Itu tujuan pemangkasan menurut para ilmuwan, dan secara umum tujuan pemangkasan yaitu memperoleh cabang-cabang buah baru secara kontinu dalam jumlah optimal, jadi mempermudah masuknya cahaya ke dalam tajuk tanaman untuk merangsang pembentukan bunga tentunya, dan memperlancar sirkulasi udara guna mengintensifkan penyerbukan, membuang cabang-cabang tua atau cabang yang tidak produktif, yang rusak, patah, terserang hama penyakit, agar unsur hara itu didistribusikan, dialokasikan ke bagian cabang-cabang muda yang lebih produktif. Nah, karena kalau cabang tidak dipangkas, dia tetap menerima asupan unsur hara. Membuang cabang-cabang yang terserang hama penyakit juga merupakan tujuan penting di sini agar tidak mudah penyebaran dan sumber infeksi dari cabang-cabang lainnya. Mendapatkan pohon kopi yang rendah agar mudah pemeliharaan dan pemanenannya. Pangkasan itu sebenarnya ada dua, pangkas tunggal dan pangkas ganda. Di sini Ibu akan berikan pemaparan karena tidak ada penjelasan di PowerPoint. Pangkas tunggal itu merupakan bagian yang kita lakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang pada proses bagian tertentu. Seperti contoh tindakan pemangkasan itu kita memperoleh cabang-cabang buah baru. Jadi buah kopi membentuk pada cabang-cabang lateral. Jadi pada cabang-cabang ini bagian-bagian tanaman yang dibuang itu bertujuan agar tanaman kopi mudah dilakukan pemeliharaan dan pemanenan. Nah, buah kopi itu terbentuk pada cabang-cabang lateral yang seperti kita ketahui, primer atau sekunder, merupakan produktif pertumbuhan vegetatif. Sebaliknya, pertumbuhan vegetatif juga dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan generatif. Oleh sebab itu, harus ada keseimbangan optimal antara pertumbuhan vegetatif dan generatif. Pada dasarnya memang pemangkasan ini mengatur pertumbuhan vegetatif ke arah pertumbuhan generatif dan lebih produktif, itu pertumbuhan tunggal. Sedangkan ganda ini pemangkasan jarang dilakukan, hanya untuk tanaman-tanaman yang sudah tidak produktif lagi. Nah, pertumbuhan vegetatif tentunya tadi sudah Ibu jelaskan agar membuang cabang-cabang yang terserang hama penyakit, mendapatkan pohon kopi yang rendah. Nah, aspek lain itu adalah yang penting pemeliharaan kopi adalah proses pembuangan bagian tertentu pada tanaman kopi. Bagian tanaman yang dibuang adalah bagian yang teridentifikasi serangan hama penyakit. Pada cabang-cabang primer yang tumbuh itu kita melihat jenis-jenis pemangkasannya.
Jadi pertumbuhan tanaman kopi itu kan berkembang dalam dua arah, yakni ke arah autotrop ke atas dan arah plagiotrop. Nah, pemangkasan tanaman kopi biasanya dibedakan menjadi dua macam. Tadi itu pemangkasan batang tunggal single stem, ini yang Ibu bahas, meliputi pemangkasan bentuk, pemangkasan produksi, dan pemangkasan rejuvenasi. Pemangkasan single stem atau pemangkasan berbatang ganda itu ada dikenal dengan istilah multiple stem. Nah, pemilihan kedua sistem pemangkasan ini tentunya dipengaruhi oleh kondisi ekologis dan jenis kopi yang ditanam. Sistem pemangkasan batang tunggal itu lebih disesuaikan untuk jenis-jenis kopi yang banyak membentuk cabang-cabang sekunder seperti jenis kopi Arabica biasanya. Nah, sistem pemangkasan ini itu lebih diarahkan pada pengaturan peremajaan cabang. Sementara pemangkasan berbatang ganda itu lebih diarahkan ke peremajaan batang. Sistem ini kurang sesuai untuk dilakukan untuk tanaman tua yang telah lemah dan regenerasinya. Nah, pemangkasan berbatang ganda umumnya kurang bersifat individual. Jadi perkebunan-kebunan besar Indonesia itu menggunakan sistem pemangkasan batang tunggal. Sedangkan perkebunan kopi rakyat mereka lebih banyak menggunakan sistem pemangkasan batang ganda. Nah, kedua sistem tersebut itu dapat dibedakan menjadi tiga macam. Ada pemangkasan bentuk, pemangkasan produksi yaitu pemeliharaan, dan pemangkasan rejuvenasi peremajaan. Nanti kita bahas. Nah, pemangkasan batang tunggal pada sistem pemangkasan batang tunggal tanaman kopi ini itu hanya dipelihara satu batang pokok dengan tinggi tertentu. Ingat ya. Jadi pemangkasan batang tunggal itu pada sistem pemangkasan batang tunggal tanaman kopi hanya dipelihara satu batang pokok dengan tinggi tertentu dan memelihara cabang-cabang plagiotrop sebagai cabang-cabang produktif. Ingat ya, plagiotrop sebagai cabang-cabang produktif. Nah, pelaksanaan pemangkasan itu nanti sifatnya pohon, terutama pertumbuhan cabang-cabang plagiotrop itu akan kita lihat apakah produktif atau tidak. Nah, ini pemangkasan dibedakan menjadi ada tiga tadi ya, pemangkasan batang tunggal, yaitu pemangkasan bentuk, itu tujuannya nanti untuk membentuk tanaman itu sendiri. Pemangkasan produksi itu nanti diarahkan untuk pemangkasan pemeliharaan. Dan terakhir pemangkasan rejuvenasi. Kita bahas satu-satu pemangkasan bentuk. Sudah Ibu jelaskan tadi ya, bahwa pemangkasan bentuk merupakan pemangkasan batang tunggal. Nah, ini pada cara pemangkasan batang tunggal tanaman kopi itu mengalami 3 fase, yaitu pemangkasan bentuk, pemangkasan produksi, dan pemangkasan rejuvenasi. Pemangkasan bentuk dalam budidaya tanaman kopi itu bertujuan membentuk kerangka tanaman yang kuat dan seimbang. Jadi ternyata pemangkasan itu perlu dilakukan pembentukan. Pemangkasan produksi itu nanti ada memiliki tujuan yang lain. Pada contoh pemangkasan bentuk ini dilakukan pada tanaman yang masih muda, tentunya pada umur 1-2 tahun. Tujuannya itu tadi Ibu jelaskan, membentuk kerangka tanaman yang kuat dan seimbang. Jadi kita harus membentuk jenis apa yang untuk pemangkasan agar sesuai dan seimbang kokoh. Pelaksanaan dari pemangkasan bentuk terdiri dari pemenggalan batang, toving, dan pemangkasan atau penyunatan beberapa cabang primer. Ya, sudah dilaksanakan. Sementara pemeliharaan batang ini bertujuan agar tanaman tidak menjadi terlalu tinggi, itu tujuan utamanya. Jadi pertumbuhan cabang-cabang lateral lebih kuat dari lebih panjang. Nah, penanaman lebih cepat menutup. Nah, ini tentunya kanopi pembentukannya juga menjadi baik. Tinggi pemenggalan tanaman kopi itu bervariasi dari 1-2,5 meter tergantung pada jenis dan pertumbuhan kopi. Semakin cepat dan kuat pertumbuhan, maka semakin tinggi proses pemenggalannya. Begitu juga pemenggalan batang, ada pemenggalan cabang primer. Apa yang pemenggalan dilakukan pada cabang primer? Ini bertujuan mendorong terbentuknya produksi cabang primer yang kita harapkan di sini nanti adanya buah yang muncul dalam jumlah cukup banyak dengan bentuk percabangan kuat. Tentunya letak literatur arah cabang itu kita harapkan tersebar. Jadi cabang primer yang akan disunat harus dipilih sehingga letaknya teratur, tidak saling menutupi satu dengan yang lain atau tumpang tindih.
sehingga sirkulasi dan cahaya sulit masuk. Nah, ini kita usahakan menutupi, tidak saling menutupi, tapi arahnya tersebar. Sampai saat ini kita ada berbagai cara pemangkasan, teknik pemangkasan, itu tergantung pada kondisi kebun. Salah satu teknik yang digunakan dalam bentuk cabang primer tumbuh itu 60-80 cm dari permukaan tanah yang dipangkas. Yang dipotong ya dengan jarak 2-3 ruas dari batang. Selanjutnya secara berturut-turut itu kita sesuaikan pertumbuhannya. Hanya ada 2-3 cabang saja. Sedangkan untuk 2 cabang primer paling atas itu terhitung dari tempat pemanggalan. Jadi kalian lihat gambarnya nanti ada di bawah. Masing-masing pemangkasan 1 dan 2 ruas dan batang, itu dari cabang-cabang yang telah dipotong tersebut akan tumbuh cabang baru yang harapan kita itu akan bereproduksi menghasilkan buah. Sehingga tanaman tidak terbentuk payung setelah cabang-cabang bagian bawah itu berubah. Dengan cara ini produksi tahun pertama itu akan berkurang tentunya, tetapi diimbangi oleh produksi tahun-tahun berikutnya lebih tinggi. Sistem ini dikenal dengan sistem spiral. Ada pemangkasan spiral, yaitu menurut Yahmadi 2007. Sekarang kita masuk ke pemangkasan produksi. Jadi harus penting ya menonton video karena di PowerPoint ini cukup singkat. Setelah ini di akhir kuliah saya akan adakan pertanyaan untuk bagi mahasiswa yang menyimak. Pemangkasan produksi ini meliputi nanti ada kegiatan pemangkasan cabang-cabang yang tidak produktif. Biasanya tumbuh pada cabang primer dan cabang balik, cabang cacing yang sering kita sebut dengan adventif. Pemangkasan cabang-cabang tua yang tidak produktif biasanya telah berumur 2-3 kali. Hal ini kenapa perlu dilakukan pemangkasan produksi? Bertujuan untuk memacu pertumbuhan cabang-cabang produksi yang kita harapkan. Apabila tidak ada cabang-cabang reproduksi, cabang tersebut halus atau cabang yang tumbuh itu banyak tapi bukan merupakan cabang-cabang produktif, sehingga unsur hara ini banyak dimanfaatkan untuk bagian-bagian cabang yang lain. Nah, kita harapkan pemangkasan ini agar alokasi unsur hara cadangan makanan itu diarahkan ke cabang produktif, ya. Diarahkan untuk cabang produktif. Pemangkasan cabang tua yang tidak produktif biasanya itu telah berbuah 2-3 kali. Nah, ini. Nah, bertujuan agar dapat memacu pertumbuhan cabang-cabang produksi. Itu yang sudah Ibu jelaskan. Apabila tidak ada cabang-cabang produksi, cabang tersebut harus dipotong juga. Ketika kita lihat ada banyak cabang, tapi kita lihat itu adalah cabang-cabang produksi semua. Dan itu kita harus melakukan pengurangan juga. Kenapa? Karena unsur hara itu, harapan kita itu dimanfaatkan untuk pertumbuhan yang lebih produktif. Yang mana yang paling cabang yang lebih produktif? Di situ cabangnya baik-baik, tapi kita lihat cabang yang terbaik dari yang baik kita pilih. Dari proses pemilihan cabang itu pemangkasan produksi. Oke, jadi nanti kita masuk ada yang jenis pangkasan wiwilan, itu intervalnya dari pemangkasan wiwilan itu kan kita di sini cabang-cabang lain seperti contoh cabang-cabang wiwilan ini kan kita harus lakukan pewiwilan. Jadi dilakukan waktu masih kecil, biasanya interval 2 minggu pada saat musim hujan dan 4 minggu pada saat musim kemarau. Pemangkasan juga dilakukan terhadap cabang yang terserang hama, penyakit agar tidak melalui penyebaran luas oleh angin atau ke cabang-cabang produktif lainnya dari sumber inang. Itu adalah pemangkasan produksi. Yang berikutnya adalah pemangkasan rejuvenasi. Pemangkasan rejuvenasi ini pada tanaman kopi merupakan salah satu cara untuk merehabilitas tanaman. Jadi pada kopi yang sudah tua, tidak produktif lagi, atau produksinya rendah, atau kondisi habitus tanaman tersebut sudah rusak, maka kita harus lakukan rejuvenasi. Rejuvenasi atau replanting. Tapi kalau untuk tanaman kopi yang kerusakannya lebih dari 50% atau 70% itu kita diharapkan membongkar tanaman atau replanting, menanam tanaman ulang. Jadi rejuvenasi ini dilakukan untuk tanaman yang masih bisa kita lakukan usaha merehabilitas tanaman tersebut. Jadi tanaman tersebut masih bisa kita lakukan perbaikan.
Nah, pemangkasan rejuvenasi pada tanaman kopi merupakan salah satu cara usaha dalam merehabilitas tanaman kopi yang sudah tua, yang produksinya rendah atau kondisi tanaman tersebut sudah rusak. Nah, sebelum dilakukan rejuvenasi, tanaman harus dilakukan pemotongan terlebih dahulu. Tujuan pentingnya yaitu mempermudah, tentunya setelah pemangkasan akan memicu pertumbuhan cabang baru, memperbaiki mutu dan tanaman kalau kita sambung dengan jenis klon yang unggul. Jadi kita pangkas, kita lakukan proses grafting atau penyambungan atau sambung puncuk. Tunas-tunas baru wiwilan banyak tumbuh, tetapi sebaiknya itu kita tidak banyak, kita pelihara 1-2 tunas saja. Kita pilih tanaman yang pertumbuhannya sehat dan arah ke samping. Pertumbuhannya untuk disambung, karena sehat bukan ke samping, maksudnya pertumbuhan tunas yang nanti kita lihat pertumbuhannya itu baik untuk tujuan penyambungan. Dalam rangka mengurangi wiwilan, itu harus dilakukan secara bertahap karena stum masih banyak memerlukan organ asimilasi, yaitu daun. Jadi, pemangkasan ini dilakukan terhadap batang yang tidak tinggi, tentunya kurang lebih dari 50 cm menjelang. Kita lakukan menjelang musim hujan. Kenapa melakukan pada menjelang musim hujan? Untuk pemangkasan berat gitu, untuk menghindari stres tanaman. Kita lakukan pemangkasan yang ada tanaman akan mati. Biasanya wiwilan itu kan dia kurang lebih 1 tahun sebelum melakukan rejuvenasi tanaman itu kita potong. Tujuannya penting dari rejuvenasi ini mempermudah tanaman dan perbaiki mutu bahan tanaman. Seperti contoh, dengan kita lakukan pemangkasan akan memicu pertumbuhan tunas baru, cabang baru. Nah, cabang baru wiwilan ini bisa kita pertahankan 1-2 untuk kita lakukan dengan penyambungan klon baru yang memiliki sifat unggul atau produksi dan lain-lain. Tunas baru wiwilan yang banyak biasanya nanti kita temui itu pertumbuhannya banyak, yang kita pelihara 1-2 tunas yang sehat dan baik pertumbuhannya untuk kita lakukan penyambungan. Dalam mengurangi wiwilan itu dilakukan secara bertahap karena stum itu masih banyak memerlukan asimilasi daun untuk mencegah agar wiwilan tidak menjadi kering. Jadi kalau kita lakukan harus kita lakukan secara bertahap. Seperti contoh, unsur hara yang kita alokasikan ke seluruh bagian tanaman kalau berlebih pada saat tertentu juga akan tanaman akan mengalami kematian atau kering. Nah, seperti ini kita harus pemangkasan rejuvenasi hendaknya dilakukan pada akhir tahun panen besar. Setelah panen kita lakukan rejuvenasi. Jadi sayang kalau kita sebelum melakukan pemanenan kita melakukan benar-benar perombakan atau peremajaan, dilakukan secara bertahap pada batang tanaman kopi yang produksinya sudah menurun. Itu ya. Jadi 3 poin penting ini kalian harus pahami. Jadi penjelasannya seperti yang Ibu jelaskan. Nah, ini pangkasan bentuk tunggal, yaitu ada pemenggalan 1, itu tanpa bayonet, kita harapannya tingginya 180 cm, tapi kalau 1 bayonet itu 120 cm, 2 bayonet 100. Seperti yang Ibu jelaskan bahwa pemangkasan itu kita mengarahkan hanya arah satu cabang tunggal. Jadi pertumbuhannya tentunya kita untuk tanaman-tanaman yang tinggi 180 itu untuk tanaman yang kuat. Jadi kalau 1 bayonet dengan mengurangi tinggi itu tanaman yang memang kondisinya agak lemah, dan 2 bayonet itu tanaman yang memang benar-benar kondisinya cukup lemah. Nah, sudah Ibu jelaskan bahwa bagian-bagian cabang yang harus dipangkas, yaitu ada cabang autotrop tumbuh vertikal, jadi kita cabang plagiotrop tumbuh horizontal. Nah, tunas juga yang paling atas dari cabang autotrop yang bertanggung jawab terhadap tinggi tanaman itu setiap ada 2 pasang daun terdapat 2 macam tunas, yaitu tunas serial bud, dan tunas ekstra axillary. Nah, ini axillary bud. Selanjutnya tunas seri pada batang berkembang menjadi tunas ortotrop. Sedangkan tunas axillary berkembang menjadi cabang horizontal yang disebut dengan cabang primer apabila keluar dari tubuh atau dari batang. Nah, ini nanti udah Ibu jelaskan cabang mana yang harus kalian pangkas.
Nah, jenis-jenis pemangkasan pada tanaman kopi biasanya dibedakan antara dua macam, yaitu pemangkasan berbatang tunggal, single stem, dan pemangkasan berbatang ganda, multiple stem. Itu yang udah dijelaskan, ini slide-nya ada di bawah. Jadi jadi yang pemangkasan batang ganda itu untuk tanaman-tanaman yang sudah Ibu jelaskan bahwa tanaman ini dilakukan pada umumnya pada perkebunan kopi dengan sistem pemeliharaan yang cenderung berbatang banyak. Jadi pemangkasannya itu ditujukan untuk membentuk suatu tunggul atau penyangga. Jadi pemangkasan produksi untuk peremajaan batang ganda ini dilakukan secara periodik dan insidensial. Jadi tekniknya juga membentuk penyangga pada batang-batang tersebut, seperti pemeliharaan wiwilan pada tangkai batang pokok dan melenturkan batang pokok serta mengarahkan tanaman yang miring atau merundukkan batang pokok, seperti itu. Jadi kegiatan pemangkasan batang ganda. Nah, sedangkan pada pemangkasan berbatang tunggal single stem itu tadi ada produksi, pemangkasan pembentukan, produksi, dan rejuvenasi. Oke ya. Ini dia, kita lihat, perhatikan gambar untuk membedakan proses pemenggalan. Jadi kita lakukan dengan ada teknik 2 bayonet. Kita lihat kalau teknik 2 bayonet itu kurang lebih kita pertahankan tingginya 100 cm. Dengan 1 bayonet sekitar 120 cm. Berarti 60 cm itu sekitarnya kita pangkas. Ada yang tanpa bayonet. Untuk tanaman tanpa bayonet dia mempertahankan karena pertumbuhan tanaman yang kuat, kita pertahankan untuk ketinggian 180 cm. Nah, untuk tanaman yang kita lihat kondisinya agak sedikit lemah, kita pertahankan dengan ketinggian cukup 120 cm. Itu adalah dengan 1 bayonet. Kalau dengan 2 bayonet kita lakukan 2 pemangkasan. 2 bayonet itu berarti pemangkasan pertama 40 cm, pemangkasan berikutnya 40 cm. Jadi dia hanya mempertahankan tinggi 100 cm. Itu teknik pemanggalannya ya. Pangkas bentuk ini udah Ibu jelaskan tadi, tujuan dari pemangkasan batang tunggal itu tanaman tidak terlalu tinggi, pertumbuhan cabang lebih kuat, penanaman lebih cepat. Pemenggalan itu juga kita harus lihat ada yang tanpa bayonet. Cara ini dilaksanakan pada tanaman kopi yang sehat dan super kuat. Kita boleh mempertahankan dengan ketinggian tertentu. Tapi pemenggalan bertingkat dengan cara bayonet tadi, cara ini dilaksanakan tanaman kopi yang pertumbuhannya kurang kuat, sehingga pemenggalan harus dilakukan 2-3 kali dengan tahapan seperti tadi, ada 40 cm, pemangkasan pertama, pemangkasan berikutnya 40 cm, itu adalah 2 bayonet. Nah, pemenggalan batang pokok atau penyunatan cabang primer. Jadi kita lihat ya tekniknya. Seperti pemangkasan bentuk batang tunggal. Ini seperti ini dilakukan. Ada teknik semeru. Ada teknik benggelan. Jadi teknik metode ini dilakukan pada tanaman biasanya berumur 1 tahun. Jadi dicondongkan pada 40-60 derajat dengan membentuk sisi batang. Jadi kita pangkas, lihat tuh ya, 40-65 derajat posisi miring. Batang pokok yang dipotong itu setelah keluar 3-4 batang wiwilan ya, 3-4 batang wiwilan. Metode lain ini kita pohon yang dicondongkan dengan peremajaan biasanya dilakukan proses kegiatan pemangkasan. Kita lihat teknik pemangkasannya ya. Pemangkasannya itu ini tempat pemenggalan batangnya. Jadi ada yang mempertahankan posisi 45 derajat sampai 65 derajat Celcius, itu semeru. Sedangkan banggelan itu kita potong rata ketika tanaman kopi biasanya berumur 1 sampai 1,5 tahun. Itu di batang utamanya dilakukan pemotongan peremajaan, dilakukan secara bertahap. Biasanya secara bertahap dipotong pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nah, ini biasanya pemotongan itu kita lihat tingginya kisaran 20-30 cm pada umur tanaman 3-4 bulan. Gitu juga pada tahap wiwilan berikutnya.
Kalau untuk tanaman 1 tahun itu dipotong 30 sampai 40 cm. Jadi pemangkasan itu digunakan dalam suatu kegiatan tanaman kopi, dilakukan rutin dan secara bertahap. Oke ya, ini dia. Nah, ini kita lihat bahwa tangkai dari atas itu kan tampak seperti ini. Penyebarannya itu kita harap penyebarannya rata agar sirkulasi matahari dan kelembabannya terjaga. Penyunatan cabang primer itu dikenal dengan nama sistem spiral, udah Ibu jelaskan tadi. Sistem spiral, jadi apa harapannya spiral? Agar cahaya dan sirkulasi matahari itu bisa masuk dengan baik. Nah, dikenal dengan nama sistem spiral atau Mercy. Jadi Mercy itu bentuknya seperti Mercy, bentuk simbol Mercy, M. Jadi dia berlekuk, tapi dengan sistem ini tanaman kopi contohnya Robusta, udah banyak juga Ibu berbagai kunjungan ke penelitian itu mereka banyak menerapkan sistem Mercy dan spiral. 3 cabang primer itu kalau di Robusta mereka pilih 3 cabang primer yang kuat yang diletakkan pada ketinggian pertama itu 60 sampai 80 cm. Kita lihat seperti ini. Dan kedua itu 120 sampai 140 cm. Baru cabang ketiganya berkisar antara 180 cm. Jadi dia dari lihat ini kita lihat ya, dari cabang pertama 60 cm kita lakukan pembentukan penyunatan di sini. Itu ada tandanya dilihat ya dari bagannya. Baru dari ketinggian 60 cm itu ke 60 cm sampai ke 80 cm berikutnya kita lakukan lagi penyunatan, kita ambil cabangnya, baru ke berikutnya. Jadi ini adalah teknik sistem pemangkasan spiral, ya. Nah, ini pangkas produksi, udah Ibu jelaskan bahwa pemangkasan itu ada pemangkasan berat. Nah, ini pemangkasan berat itu dilakukan setahun sekali setelah panen, biasanya itu tadi pemangkasan dilakukan di akhir musim kemarau menjelang awal musim hujan. Jenis kegiatan pemangkasan berat ini yang pertama melakukan pemiwilan, pemangkasan cabang-cabang adventif yang tidak berguna atau tidak produktif, pemangkasan cabang-cabang yang terserang hama dan penyakit, pemangkasan cabang-cabang tua yang tidak produktif. Nah, ada juga pangkas ringan, jadi kita lakukan pemangkasan ringan itu hanya membuang wiwilan yang tidak berguna, harus dilaksanakan secara terus-menerus dan rutin, kontinu, baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Interval wiwilan kasar dilakukan sebulan sekali pada musim hujan dan 2 bulan sekali pada musim kemarau. Ada sistem wiwil halus, jadi membuang cabang-cabang cacing, membuang cabang balik, cabang liar, cabang kering, cabang sakit, dan cabang yang tidak produktif. Oke, demikian penjelasan video tentang pemangkasan. Di akhir perkuliahan, saya akan mengacak 3 mahasiswa untuk saya akan melakukan pemantauan apakah mahasiswa melakukan menyimak atau tidak. Jadi kita akan lakukan evaluasi. Jadi saya memberikan pertanyaan, Anda memberikan jawaban melalui grup, melalui pesan suara. Oke, terima kasih.